Halo siswa-siswi cerdas, bertemu kembali lagi bersama Pak Guru Gustabara dalam pembelajaran online hari ini. Nah, siswa-siswi cerdas, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Pak Guru akan bertanya kepada kalian, apakah di antara siswa-siswi ada yang pernah ke kebun, gunung atau hutan? Apa saja yang terdapat di permukaan tanah pada tempat-tempat tersebut? Pernahkah kalian membalik tumpukan dedaunan di permukaan tanah? Apa saja yang kalian temukan? Nah, siswa-siswi cerdas, Pak Guru percaya semua kita pernah ke kebun, pernah ke gunung, ataupun ke hutan. Nah, apa saja yang terdapat di permukaan tanah? Biasanya kita akan temui sisa-sisa dedaunan, serasa-serasa daun, sisa dahan ranting yang telah melapuk. Nah, siswa-siswi cerdas, ketika kita membalik tumpukan dedaunan di permukaan tanah, otomatis kita akan menemukan berbagai macam kotoran serangga, berbagai jenis serangga tanah, ataupun serasa sisa-sisa dedaunan yang telah melapuk. Siswa-siswi cerdas, topik pembelajaran kita dalam pembelajaran online kali ini adalah memilih dan menentukan media tanam sesuai dengan karakteristik tanaman. Dengan salah satu tujuan, yaitu bahwa selepas pembelajaran ini kalian sudah bisa dapat memilih dan menentukan media tanam yang cocok sesuai dengan jenis tanaman. Nah, siswa-siswi cerdas, media tanam itu ada dua, yaitu ada namanya media tanam organik dan yang kedua ada yang namanya media tanam anorganik. Yang dimaksud dengan media tanam organik adalah media tanam ini umumnya berasal dari komponen organisme hidup. Misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, atau kulit kayu yang mengalami proses pelapukan. Yang termasuk dalam media tanam organik adalah contohnya arang, yang kedua itu batang pakis, 3 kompos, 4 mos, 5 pupuk kandang, 6 sabut kelapa, 7 sekam padi, dan yang ke-8 humus. Nah, siswa-siswi cerdas, yang dimaksud dengan media tanam organik adalah bahan dengan kandungan unsur mineral tinggi yang berasal dari proses pelapukan batuan induk di dalam bumi, yakni pelapukan secara fisik, biologi, dan kimiawi. Yang termasuk media tanam anorganik adalah pertama itu gel, kedua kerikil, yang ketiga pasir, keempat batu bata, kelima spons, keenam tanah liat, 7 vermikulit dan perlit, dan ke-8 gabus atau styrofoam. Nah, siswa-siswi cerdas, Pak Guru akan menjelaskan tentang media tanam organik. Yang termasuk dalam media tanam organik yang pertama itu arang. Arang bisa berasal dari kayu atau batu kelapa. Sebelum digunakan sebagai media tanam, idealnya arang dipecah menjadi potongan-potongan kecil terlebih dahulu sehingga memudahkan dalam penempatan di dalam pot. Yang kedua, batang pakis. Batang pakis berasal dari tanaman pakis yang sudah tua sehingga lebih kering. Keunggulannya adalah sifat-sifatnya yang mudah mengikat air, memiliki aerase dan drainase yang baik, serta bertekstur lunak sehingga mudah ditembus oleh akar tanaman. 3. Kompos. Kompos berasal dari proses fermentasi tanaman atau limbah organik seperti jerami, sekam, daun, rumput, dan sampah kota lainnya. Kompos dapat mengembalikan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimiawi, maupun biologis. Nah, media tanam organik yang keempat adalah moss. Moss berasal dari akar paku-pakuan. Moss mampu mengikat air dengan baik sehingga memiliki sistem drainase dan aerase yang lancar. Yang kelima itu adalah sabut kelapa atau kokopit. Sabut kelapa mampu mengikat dan menyimpan air dengan kuat sesuai untuk daerah panas dan mengandung unsur-unsur hara esensial seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan fosfor. Jenis media tanam organik lainnya adalah sekam padi. Sekam padi adalah itu kulit biji padi Oryza sativa yang sudah digiling. Sekam padi yang biasa digunakan bisa berupa sekam bakar atau sekam mentah. Yang berikut dan terakhir adalah media tanam organik yaitu humus. Humus adalah jaringan asli tubuh tumbuhan atau binatang mati yang belum melapuk. Biasanya humus berwarna gelap dan dijumpai terutama pada lapisan atas tanah atau topsoil. Nah, siswa-siswi cerdas, Pak Guru juga akan menjelaskan tentang media tanam anorganik.
Yang termasuk dalam media tanaman organik, satu itu gel. Gel atau hidrogel adalah kristal-kristal polimer berwarna-warni yang sering digunakan sebagai media tanam, baik untuk tanaman hidroponik. Media tersebut akan menciptakan keindahan dan keaslian tanaman hias yang diletakkan di ruang tamu atau di ruang kerja. Yang kedua, pasir. Pasir digunakan sebagai media untuk penyemaian benih, pertumbuhan bibit tanaman, dan perakaran setiap batang tanaman. Penggunaan pasir dapat meningkatkan sistem aerasi serta drainase media tanam. Media tanaman organik yang ketiga adalah kerikil. Kerikil memiliki pori-pori makro lebih banyak daripada pasir. Kerikil dapat membantu peredaran larutan unsur hara dan udara dan tidak menekan pertumbuhan akar. Yang keempat, pecahan batu bata. Media jenis ini berfungsi untuk melekatkan akar. Ukuran batu bata yang akan digunakan sebagai media tanam dibuat kecil seperti kerikil dengan ukuran sekitar 2-3 cm. Media anorganik yang kelima adalah spons. Spons itu sering digunakan sebagai media tanam untuk tanaman hias bunga potong. Yang keenam itu tanah liat. Tanah liat memiliki kemampuan mengikat air yang cukup kuat. Penggunaan tanah liat yang dikombinasikan dengan bahan-bahan lain seperti pasir dan humus. Yang ketujuh, media anorganik vermikulit dan perlit. Vermikulit adalah media anorganik steril yang dihasilkan dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Memiliki kemampuan kapasitas tukar kation yang tinggi serta meningkatkan daya serap air. Yang terakhir, media anorganik yang terakhir adalah gabus atau styrofoam. Biasanya terbuat dari copolymer stiren atau styrofoam, dapat meningkatkan porositas media tanam. Nah, siswa-siswi cerdas, berikutnya ada beberapa contoh jenis media tanam yang disesuaikan dengan karakteristik tanaman, misalnya tanaman hias. Yang pertama, bunga euphorbia. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan bunga euphorbia yang memiliki model bunga berbentuk angka 8. Nah, syarat media tanam untuk tanaman euphorbia yaitu mampu mengikat air dan udara sekaligus mensuplai unsur hara dan pH berkisar 5,6 sampai 6,5. Jenis media tanam yang cocok untuk membudidayakan euphorbia adalah pasir, tanah, sekam bakar dengan perbandingan 2:4. Nah, jenis bunga yang kedua adalah bunga aglonema. Adapun syarat media tanam yang baik untuk jenis tanaman aglonema yaitu harus subur dan kelembapan udara berkisar 50-60%. Nah, jenis media tanam yang cocok dalam kita membudidayakan aglonema yaitu dapat kita gunakan pupuk kandang, pasir, dan sabut kelapa dengan perbandingan 1:1. Nah, siswa-siswi cerdas, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Terima kasih.